Kepada Allah, semoga Allah menerima amal puasa dan amal-amal ibadah Ramadan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam, dengan tema menggapai akhir terindah dalam kehidupan dunia. Nanti kita akan dengarkan tausiah beliau karena dan juga pengalaman, Pak. Jadi beliau ini kan tim pemulasaran jenazah dompet duafa yang banyak dikirim ke daerah-daerah untuk memulasarkan jenazah di berbagai bencana. Nanti kita lihatlah ujungnya, kita hidup di dunia kan yang penting akhirnya, Pak. Nanti dengan pengalaman beliau, ya, kita dan ilmu beliau, kita akan dengarkan kajian bersama beliau. Beliau dulu sudah pernah datang tahun yang lalu tentang pelatihan pemusyawaratan jenazah. Hari ini beliau akan menceritakan tentang menggapai kehidupan akhir yang terindah dalam kehidupan dunia. Tapi sebelumnya, para jamaah sekalian, bagi para jamaah yang ingin sama-sama untuk berbagi berkah Ramadan di kegiatan tanggal 15 April, insya Allah kita akan berbagi sembako dan juga berbagi bagian layak pakai dan apapun barang-barang bekas. Silakan Pak, kita berbagi yang bisa kita punya. Mungkin kalau pakaian saya yakin pada bisa Pak. Jadi silakan saja Pak, pakaian layak pakai yang ingin disumbangkan daripada disimpan di lemari. Karena kalau dengar Ustadz Hadi Dayat itu akan dihisap pakaian kita ini satu persatu. Kalau Ustadz Hadi Dayat ngajarin kalau beli pakaian baru, yang pertama harus dibawa ke masjid katanya. Jadi biar ada nilai ibadahnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi punya pakaian baru jangan dibawa ke yang lain dulu, ke tempat hal-hal yang baik. Tapi sebelum ini kita akan menerima dari tim Pantali Pak. Tim Pantali mungkin honornya udah cair Pak. Jadi dia mau nyumbang buat baksos. Jadi mungkin orang sudah tahu tim Pantali RW 14 yang bekerja ikhlas dan tanggung jawab, ya, yang luar biasa, ya. Bahkan saya pernah didata sama Pak Supri itu nggak pakai rompinya, dia pulang lagi Pak. Jadi Pak Supri itu data saya belum pakai rompi Pak, rompi kebanggaannya gitu kan. Dia pulang lagi katanya, takut dianggap ilegal katanya Pak. Jadi luar biasa ini, honornya udah cair Pak. Jadi beliau akan menyerahkan lewat Pak Nandang ini. Pak Nandang silakan nih kalau mau ini, mana timnya Pak? Nggak pakai rompinya Pak. Menyerahkan honornya udah cair Pak, jadi harus disisihkan 2,5% katanya kan, gitu biar berkah. Cek. Ya, terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar Ustaz. Jadi Bapak Ibu jamaah Masjidul yang dirahmati Allah SWT, semalam itu saya dihubungin oleh tim Pantarli, ya, bahwa sehubungan dengan tugas dari Pantarli yang tahap pertama ini, ya, tahap pertama itu sudah sebulan lebih kita bekerja, yaitu apa yang disebut Pantarli itu adalah pemutakhiran data pemilih, ya, dengan cara coklit, ya. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilu 2024, gitu ya. Nah, mungkin bapak ibu juga sudah didatangin oleh bapak Pantarli ini, ya. Nah, kebetulan tadi malam bilang Pak Nandang kita mau berbagi nih dengan Ramadan atau bakti sosial yang ada di Masjid Hidayatullah gitu. Akhirnya saya koordinasi dengan yang lain, termasuk dengan Pak RW. Gimana Pak RW? Oh iya silakan gitu ya. Akhirnya saya bilang ke DKM mohon waktu untuk waktu untuk memberikan sumbangan ini kepada karena kerjasama yayasan dan DKM berkolaborasi dengan komunitas yang lain, ya, kayak LLI, PCC, kemudian PKK, Posyandu dan lain sebagainya. Ini tambah satu lagi komunitasnya, yaitu Pantarli. Nah, jadi ada satu lagi komunitas yang ikut dalam kolaborasi ini. Hanya saya yang kerjanya 5 tahun sekali Pak. Jadi kalau kerja tiap bulan mungkin insya Allah akan berinfak juga setiap bulan, ya. Oleh karena itu kami mohon untuk tim Pantarli sudah ada yang datang? Ini mau foto bareng. Ini koordinatornya Pak Budi.
sama ini resmi Pak nih. Randy. Dia dengan jaketnya Pak. Ini tim Pantarli dari RW 014. Jadi tim Pantarli 014. Pak Supri juga nggak apa-apa, Pri. Nggak pakai rompi nggak apa. Nggak pakai rompi nggak apa-apa Pak. Ini yang paling sepuh katanya Pak. Nih Pak Herlambang, silakan Pak. Waduh. Herlambang mungkin sebelah. Nah ini tim Pantarli kita ya. Dua-dua Pak. Tim Pantarli kita. Nah itu ya. Jadi hari ini, jadi cara kerja Pantarli itu begitu coklit ke rumah-rumah bapak-bapak ibu sekalian, mungkin ada yang menganggapnya bahwa wah ini ada orang yang mau minta sumbangan nih gitu ya, gitu. Kemudian ada juga yang jalannya itu ada yang gang-gang sempit gitu, mungkin langsung terbecit oleh para petugas bahwa wah ini kayaknya kita harus berbagi dengan lingkungan gitu ya, karena emang banyak lingkungan kita yang masih perlu memerlukan bantuan. Oleh karena itu wakil dari panitia berbagi mungkin langsung ke ketua DKM-nya saja ya, langsung kita kasihkan ke DKM-nya untuk diberikan sumbangan. Silakan Pak. Nah ini Pak Budi adalah koordinator dari mungkin Pak RW untuk menyaksikan Pak RW. Nah ini komandan dari RW 014 yang sudah menugaskan kami dari RT 1 sampai 12, ternyata yang lolos hanya 10 orang ya. Hanya 10 orang yang untuk bekerja di Pantarli ini. Cara kerjanya itu adalah setelah coklit, data-data Bapak Ibu Daskam itu sudah masuk ke KPU pusat dengan cara e-coklit ya. Dengan e-coklit itu data-data Ibu itu sudah masuk ke sana. Jadi nanti balik lagi ke sini untuk menerima undangan untuk pemilu 2 atau 3 bulan sebelum pemilihan umum akan dimulai. Silakan Pak Budi, Pak Udin maju. Silakan. Didokumentasikan Pak Gus. Ya mudah-mudahan kami dari Pantarli bisa berbagi dan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih kepada tim Pantarli. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Kita dengarkan semua ceramah dari. Foto lagi. Oh mau foto lagi? Yuk foto lagi. Luar biasa nih tim Pantarli yang suka ini. Ini laporan ke KPU katanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya, jadi sumbangan ini sebesar 1 juta rupiah Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berbagi dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Matroi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandang dengan tim, semoga ini menjadi berkah dan semoga apa yang dilakukan menjadi amal soleh untuk kebaikan kita semuanya. Padahal saya juga ingin hari ini ke Pak Nandang, sebenarnya Pak Nandang terima lagi karena Pak Nandang panitia baksosnya. Saya udah nyiapin Pak Nandang ini uang itu buat kasih Pak Nandang baksos juga. Ternyata Pak Nandang kasih ke saya. Jadi mari Pak sama-sama kita berfastabikul khairat. Semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya masjid ini dan membawa kita sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan baik dengan harta maupun tenaga, dengan pikiran dan segala macamnya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti bapak-bapak yang ingin bertanya jawab dengan beliau, nanti silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim.
Alhamdulillahilladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila mu'allifa hadzal kitab wa nafa'ana bihi fi 'ulumi barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormati, para guru, para kiai, para asatid, alim ulama, habaib, dan juga segenap para tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, para kiai, para ustadz. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan zahir batin untuk membimbing ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid Jami Hidayatullah dan juga segenap jajaran pengurus yang sangat saya hormati, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang gemuk, yang langsing. Mudah-mudahan pagi ini sampai hari kiamat kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini mari sama-sama kita memanjatkan puji dan juga rasa syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat iman serta hidayah dan juga taufik yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita kajian menuntut ilmu agama sambil kita niat i'tikaf di masjid ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah anugerah yang begitu luar biasa, karena memang gak semua orang diberikan anugerah, yaitu kekuatan iman Islam, hidayah dan taufik, sehingga yang diberikan Allah pada kita saat ini kita minta tidak dicabut lagi sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Sholawat dan juga salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat beliau dan juga para pengikutnya. Semoga Allah jadikan kita bersama keluarga dan semua anak keturunan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang sangat saya hormati, ini sebenarnya temanya berat kalau buat saya ya. Harusnya ini tema yang isinya ya yang udah sepuh-sepuh gitu, menggapai akhir yang indah gitu dalam kehidupan kita. Ini baiknya sih yang udah jejeg gitu, maksudnya kalau kata orang kita mah yang udah usianya 70 ke atas gitu tuh, ngisinya gitu udah jejeg. Kalau saya kan masih doyong sono doyong kemari gitu ya. Dijorogin dikit rebah gitu Pak. Jadi rada berabe juga gitu. Maka ya karena emang kita udah sering, maksudnya ngelihat dari profil gitu ya, banyak ngisi-ngisi pelatihan pengurusan jenazah gitu. Jadi dianggapnya gitu kita ahli di bidang itu ya, padahal ya kagak begitu juga gitu. Urusan-urusan yang begini mah kan semua juga Allah yang menghendaki kan ya gitu. Siapa yang tahu orang matinya bagaimana, gini kan kagak tahu kita gitu. Jadi kalau umpamanya apa disebutnya ya, sejelek-jeleknya orang juga kita nggak boleh memponis gitu, karena jeleknya dia kan barangkali di pandangan mata kita, tapi nanti akhir hidupnya makan Allah yang menentukan bagaimana keadaannya itu. Maka kita jangan sekali-kali menilai jelek orang-orang yang barangkali kelihatan sama mata kita seakan-akan dia sepanjang hidupnya jelek gitu. Itu nggak boleh begitu gitu. Saya juga ini baru pulang kemarin 10 hari
dari Nusa Tenggara Timur, keliling di Pulau Timur, Pulau Sumba, kemudian ke Surabaya. Ini sama ngisi pelatihan pengurusan jenazah juga, masuk ke pelosok-pelosok perbatasan ke wilayah-wilayah minoritas gitu. Karena memang kalau nggak masuk ke wilayah itu, kita ngisi pelatihan pengurusan jenazah agak rawan. Mereka kadang-kadang ya seada-adanya gitu ya. Gitu. Kalau di sini mah amil banyak, Pak. Sono mah kagak ada. Jadi akhirnya saya nyaba ke sono gitu. Ya seru gitu maksudnya, di pelosok-pelosok begitu. Tapi kalau namanya ngaji mah Pak, di sono sama di sini ya sama gitu ya. Jamaah pasti semuanya rebutan tembok. Pada nyender, ada satu tiang senderin bertiga kadang-kadang. Sama baik sono juga gitu. Jadi urusan-urusan yang begini nih bagi saya sebenarnya rada berat gitu untuk nyampe ini. Tapi saya juga baru tahu temanya tadi nih gitu. Kemarin saya digeroin gitu kan, di telepon. Saya mah kagak tahu nih Bekasi gitu. Saya mah lagi saya kagak ngeh alamatnya. Kagak taunya di Patria. Lah jauh amat, kita dari Parung, Bogor. Mana subuh-subuh. Ya alhamdulillah jamnya jam rawan ini ya Pak ya gitu. Jadi namanya subuh mah, yang namanya ngaji mah ontongan pakai pagi gitu ya. Kadang-kadang tengah hari kita ngantuk. Gitu kan namanya ngaji mah. Makanya kalau ada teman saya ngangluh nih, punya penyakit susah tidur, kata saya jangan segala bawa ke dokter, bawa baik ke tempat pengajian, ngantuk dah. Benar. Iya. Orang kalau namanya susah tidur nggak usah berobat gitu, bawa baik ke masjid gitu, buka Quran, suruh ngaji. Lah angob. Bener. Angob deh. Orang lama gitu terus baik gitu. Ngampleh dikit-dikit dah gitu. Terus pules. Kita geroin kagak nyaut, tapi berarti pules deh. Gitu. Apalagi nih ngajinya habis subuh, udah gitu tadi habis madang tadi kan ya jam 4 gitu. Udah makin ngantuk bae kita gitu. Pokoknya tantangannya gede banget ini ngaji. Nah namanya ngaji semakin gede, semakin berat tantangannya, maka ya pahalanya juga insya Allah makin gede gitu. Pahalanya makin gede. Asal ikhlas bae ngajinya ya gitu. Nah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara tekstual ya, saya bawa kitab ya. Saya kalau ngaji nggak bisa kalau nggak bawa kitab, karena nggak ada ilmu yang saya hafal gitu, maka saya harus bawa kitab. Jadi bukan sok jago baca kitab, bukan. Tapi emang kagak punya ilmunya, makanya saya perlu bawa kitab gitu, supaya ada rujukan, ada referensinya. Maka kalau dulu di Al-Quran itu kan disebutnya gini-gini ya, apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu dzikri, yaitu orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu gitu. Kalau sekarang kan dirubah, fas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada Google kalau kamu kagak tahu. Jadi berubah sekarang. Ustad-ustad pada nganggur wae jadinya nih. Habis jobnya diambil sama Google. Dalam rangka mempersiapkan kematian yang indah, kenapa kita harus mempersiapkan? Karena memang kita kagak tahu ya posisinya kapan, dan yang jelas kematian mah pasti gitu. Dulu Pak, tahun 80, tahun 90 yang saya ingat ya, karena dulu kan di Citayam tempat saya itu, di tempat saya kelahiran saya di Citayam. Depok ngidulin dikit. Itu belum ada listrik ya, dulu tahun 80-an. Baru masuk listrik itu kalau saya 85 86, seingat saya. Saya nggak lama habis disunatin. Jadi dulu mah orang kalau meninggal orang-orang tua doang Pak. Seingat saya dulu, yang tua-tua doang dulu mah kalau meninggal gitu. Kan dulu mah nggak pakai speaker ya, jadi pakai bedug. Makin panjang itu umurnya, orang makin tua tuh bedugnya makin panjang itu. Kagak berhenti ini bedug. Mau salahin mau anu pasti nih gitu. Udah ketebak gitu maksudnya. Emang dia yang lagi sakit begitu. Kan dulu orang langka.
Jadi dulu mah kalau yang muda-muda meninggal nih kalau nggak jatuh dari pohon kelolok di kali. Iya dulu begitu tuh. Iya gitu kalau nggak jatuh dari pohonan gitu kan. Ya emang gawain apaan gitu. Manjat-manjat pohon kelapa paling ya gitu. Nah kalau sekarang mah orang meninggal ini produktif, usia produktif gitu. Karena saya dari 2013 sampai saat ini saya mimpin program Barzah ya. Barzah itu bagian pemulasaran jenazah di Dompet Duafa. Sejak Maret 2013 itu sudah 6.500 jenazah yang kita bantu penanganannya, baik memandikan dan juga pengantarannya gitu. 6.500 jenazah itu 62% Pak itu laki-laki gitu, Bu Ibu. 62% tuh laki-laki. Jadi 38%-nya orang perempuan. Orang laki lebih banyak meninggal, lebih gampang Pak. Orang laki itu lebih cepat meninggal ketimbang orang perempuan. Enggak, saya punya data masalahnya nih. Datanya ada gitu. Iya. Ya usia produktif, usia 30, usia 55, 30 sampai 55 gitu, rata-rata. Gitu. Makanya ibu-ibu jangan ngomel bae sama laki ya. Itu orang laki lebih cepat gampang gitu. Masalahnya gini, orang laki mah kalau bininya ngomel terus dia udah nggak nafsu makan tuh. Nah kalau udah nggak nafsu makan, udah asam lambung. Ya kalau diantepin baik, ya nggak lama lagi udah, gitu. Makanya maksud saya, ya kalau punya bini 2-3 masih mendingan ya, satu ngambek masih ada 2, masih ada yang 2 nih, masih ada alternatif gitu. Ini mah kalau bini atu-atunya, gitu. Kalau cakep mendingan ngambek masih ada yang diambekin, udah jelek ngambek, dah Allah. Udah ampun dah. Nah, ya pengalaman kita nih maksudnya gitu, biar kata ustadz gak, gelarnya ustadz gitu, sarjana gitu, itu kalau digentak sama bini ngeblank Pak. Orang laki mah bener dah gitu. Ya makanya ibu-ibu ayahnya gitu ya, untuk menjaga stabilitas seorang suami, maka kerjasamanya ya gitulah gitu. Jadi bukan masalah ada apa ini mah gitu ya. Kadang-kadang mau berangkat kerja bininya meremut, itu lampu merah juga dihajar sama dia, gitu, dibablas gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Ntar kalau udah ngapa-ngapa kan kita juga yang repot. Gitu. Nah, yang pertama ibu bapak, karena ini memang kematian adalah sesuatu yang pasti gitu. Terus kita nggak tahu kan kapan gitu jatah itu diberikan ke kita. Profil orang yang berbeda-beda nih gitu. Jadi permasalahannya memang yang pertama kita harus mempersiapkannya itu dengan amal baik. Jadi aktivitas hidup kita harus dihiasi dengan kebaikan. Karena secara tekstual kematian seseorang itu tergantung dari kebiasaan hidupnya. Gitu. Kalau memang kebiasaan hidupnya dia zikir, ya insya Allah dia meninggalnya dalam kondisi zikir. Gitu. Kalau memang kebiasaan hidupnya maksud saya mendapatkan gitu ya profil-profil itu. Ya emang gaweannya mancing bae, ya meninggalnya galengan. Iya benar jadi. Dan itu kita yang ngambil jenazahnya itu, maksudnya bawa ambulan, saya sama tim saya gitu bawa ambulan gitu. Ustaz ini ada yang meninggal gitu. Posisinya udah dipinggirin sih dari galengan. Jadi saya nyebutnya bukan lagi mancing, lagi sodakoh sama ikan. Kan kita maksudnya tetap harus berhusnuzon kan? Itu maksudnya jangan kita berprasangka jelek, nggak boleh gitu. Kepada manusia mah dalam kondisi apapun tetap kita harus husnuzon gitu. Namanya zon mah tetap baik gitu. Ana inda zoni abdi dalam hadis qudsi kan gitu. Aku tuh tergantung prasangka hambaku gitu. Jadi kita tetap aja prasangka baik. Maka ya
dalam kondisi-kondisi seperti ini Bapak-bapak nih gitu. Satu, kita yang usianya barangkali udah pada pensiun gitu ya, itu wayahnya lah gitu, akrab-akrab sama sejadah, jangan jauh-jauh sama tasbih gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bekerja, tapi maksudnya tergantung daripada usianya nih gitu. Kalau usia yang produktif usia 30 sampai usia 55 ini kan usia produktif, memang ibadahnya itu tadi nyari nafkah gitu maksudnya. Jangan gara-gara mentang disuruh ibadah terus bininya kagak dikasih nafkah gitu. Oh, gue pengen dapat husnul khotimah, gue di masjid iktikaf, ya lapar. Nggak bisa begitu, maksudnya tetap harus bekerja gitu maksudnya. Nanti kalau umpamanya ya bekerjanya itu ya ibadahnya itu ya salah satunya bekerja itu gitu. Jadi makanya orang yang meninggal dalam mencari nafkah itu insya Allah ya dia kondisinya syahid gitu, syahid akhirat gitu maksudnya. Nah yang kedua, dalam usia yang sudah masuk kepada usia yang usia yang masuk di atas 55, yaitu udah 60-40 dah gitu. 60-nya ada di masjid, 40-nya ya kalau masih gagah mah ya silakan gitu. Ada di luar bari nyari nafkah gitu. Tapi tetap niatkan sebagai ibadah. Kemudian kalau usia udah masuk di atas 70, 80 dah itu 80% ada di dalam, ada ibadah gitu, maksud ibadah mahdhah gitu. Yang ada di dalam masjid. Akrab-akrab baca sama Al-Qur'an, zikir gitu aja lah gitu ya. Jangan jauh-jauh gitu. Sedekah jangan pelit-pelit gitu maksudnya. Kalau ada. Nah, yang kedua, Pak, pertama tadi kematian manusia itu pertama tadi kita harus menghiasi hidup kita ini dengan kebaikan ya, karena tadi manusia itu kematiannya tergantung dari kebiasaan hidupnya gitu. Nah yang kedua Bapak, bertaubat ya, bertaubat. Jadi kenapa saya sebut bertaubat? Karena ulama menjelaskan begini, umur manusia itu cuma 3 tempat. Ya, umur manusia cuma 3 tempat. Satu, ketika dia menarik napas, menghirup napas. Yang kedua, ketika menyimpan napas di dalam dada. Yang ketiga, ketika melepaskan napas. Itu cuma itu doang. Setelah dia melepaskan napasnya, itu masih bisa lagi narik napas kembali apa kagak? Nggak tahu. Gitu. Artinya kan singkat ya, singkat gitu. Saya ingat 60 hari yang lalu ibu saya wafat di usia 88 tahun. Itu dia nggak sakit. Artinya di hari Selasa sore pukul 3:30 jam 4 sore gitu. Itu jam 2 siang dia masih nyapu-nyapu. Masih gagah lah gitu. Karena hari Minggunya dia ngikut, malam Minggunya dia masih ratiban sama saya. Hari Minggu pagi ngikut saya ceramah ke Bojonggede. Nah malam Selasanya masih ngaji sama komunitasnya itu emak-emak gitu ya. Kemudian Selasa pagi dia masih masak, Selasa siang masih nyapu. Nah Selasa sore itu gitu udah nggak ada umurnya. Nah 38 hari kemudian adiknya meninggal juga. Adiknya beliau yang waktu ibu saya meninggal itu beliau yang galih makamnya. 38 hari kemudian, nah beliau yang meninggal gitu. Itu kan memang umur itu nggak bisa sama sekali kita nggak tahu ya. Nah terus taubatnya bagaimana ya? Taubat yang benar gitu. Taubatnya taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Di sini saya baca dulu nih ya kitabnya gitu. Syarat-syarat taubatnya supaya taubat kita bukan cuma istighfar doang gitu maksudnya ya gitu. Biar kita ini biar ada pegangan buat kita. Faslun, bermulai dari sebuah pasal, tajibu taubatu, diwajibkan bertaubat anidzunubi minadzunubi daripada dosa-dosa. Fauron, saat itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda kalau taubat mah. Gitu. Fauron tuh saat itu dia berbuat dosa, ya saat itu juga dia bertaubat. Di mana dia bertaubat kalau dia sadar itu perbuatan dosa. Di mana dia sadar itu perbuatan dosa? Ya kalau dia ngaji. Dia tahu mana perbuatan haram, mana perbuatan yang dihalalkan gitu maksudnya. Ya kalau kagak ngaji maka kagak tahu acan-acan bagaimana dia mau taubat. Gitu permasalahannya kan gitu. Jadi kita kudu ngeh gitu maksudnya. Ya, gitu. Ini penting kita ngaji nih. Nah, kenapa pada saat itu juga sekali lagi umur kita kagak tahu. Makanya ulama menganjurkan kalau mau tidur itu ya istighfar dulu, wudu dulu, sholat sunnah dulu, istighfar dulu, kan begitu ya.
Terus baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati gitu. Jadi hidup dan matinya kita ini berdekatan kepada Allah, itu maksudnya tuh gitu. Dan kita mah kalau mau tidur ngabsen banda orang. Dah orang-orang udah punya kontrakan ya. Gitu. Mau tidur. Dah orang-orang udah punya mobil baru. Dah sampai pulas di bang dah doang. Bebanda mah kagak. Kan sedih banget tuh orang begitu. Begitu bangun tidur tuh nyesek doang gitu. Nah maka yang kayak gini-gini nih ini perlu buat kita gitu maksudnya. Jadi apa disebutnya ulama udah menganjurkan kayak gitu. Dia bertaubat. Bagi siapa taubat itu? Ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf kan artinya orang sudah kena hukum taklif, udah kena hukum, beban hukumnya udah ada gitu maksudnya. Ya usia balik lah gitu maksudnya itu ya. Artinya kalau dia berbuat baik dia dapat pahala, kalau dia berbuat salah ya dia berdosa gitu maksudnya. Itu namanya mukallaf. Kalau anak kecil ya nggak bisa nggak diperintahkan bertobat karena dia nggak taklif. Gitu. Apa syarat tobat yang pertama adalah wahia, yaitu an-nadamu. Dia harus menyesali perbuatannya gitu. Jadi sekarang nih bapak-bapak nih ya barangkali kita dulu mudanya bagaimana segera apa gitu. Namanya tobat itu harus menyesal. Sehingga kalau seandainya ada orang ya barangkali dulunya ya emang kelaguan hidupnya kayak bagaimana, sekarang dia udah jadi orang baik, jadi orang bener gitu. Terus diabsen sama dia satu-satu gitu. Dulu mah gue lagi hidup, wah minuman apa gue cobain dari mulai anggur, bir, whisky, topi miring sampai topi tengkurap gue cobain gitu. Dulu gitu. Karena mah gue udah tobat gitu. Itu mah bukan tobat pak. Kalau tobat mah dia harus menyesal. Gitu. Kalau yang kayak begitu tuh namanya banggain. Kalau masih banggain sama perbuatan dosanya, dia bukan tobat namanya. Tobat mah menyesal deh. Jangan dicerita-ceritain ke orang. Kalau orang tahu ya itu mau biarin. Tapi kalau nggak cerita-cerita ke orang, cukup cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Walaupun memang Allah Maha Tahu, artinya kita pengakuan kepada Allah gitu. Takutnya kalau diceritakan ke orang malah jadi inspirasi negatif gitu. Lah dia gini kan gitu. Udah berbuat salah gitu. Bertobat. Takutnya malah jadi inspirasinya negatif akhirnya gitu. Ya gue juga pengen ngerasain dosa dikit mah gitu ya Allah, naudzubillah ya gitu. Enggak boleh. Nah, pertama apa tadi? Menyesali, itu syarat tobat. Yang kedua adalah wal iqla', yaitu apa namanya? Melepaskan perbuatannya gitu, melepaskan perbuatannya. Jangan terus-menerus dilakukan gitu perbuatan dosa mah. Kalau taubat ya, taubat berarti harus dihentikan gitu maksudnya. Ya. Yang suka bohong, lebih banyak bohong istri kepada suami apa suami kepada istri gitu. Pasti suami kepada istri. Karena sejujur-jujurnya suami ya pasti ada bohongnya gitu. Itu udah pasti. Nggak bisa dipungkiri lah itu maksudnya. Walaupun ngebohongnya itu masih dibenarkan gitu kan. Misalnya kan nggak semua kan ngebohong itu disalahkan gitu. Ada juga ngebohong yang dibenarkan. Saya juga sering bohong sama orang tua karena kalau kita jujur dia malah jadi tambah pikiran gitu. Saya ditanya sama orang tua nih, Madron, lo kerja di mana? Saya di Ciputatnya. Gitu. Gaji gedenya alhamdulillah. Berapa duit? 6 juta kurang. 6 juta kurang, iya. Gede, iya. Padahal mah kurang sabar gabrek. Pokoknya pentingnya kita tenang lah gitu. Maksudnya jangan sampai dia mikirin gitu kan, ngebohong tuh. Ya tapi itu mah nggak dosa kayak gitu, mah kan ngembirain hati orang. Kalau kita jujur, ya bisa jadi dia anggapannya itu adalah beban. Ini kita kebangetan jujur ya, mak gaji saya mati bang buat bocah sekolah juga kurang, boro-boro gitu bayar kontrakan. Ya orang tua kan jadi nambah pikiran, begitu. Akhirnya jadi diabetesnya naik, kolesterol naik gitu. Ujung-ujung diimpus gara-gara siapa? Anak-anaknya juga. Bangetan jujur. Gitu. Ngangluh depan orang tua. Orang kalau datang ke rumah orang tua tuh sampein kabar yang baik-baiknya aja gitu. Berantem sama bini ngadu sama orang tua. Yang begitu mah nggak usah pakai diceritain, telan aja pencarian kita tadinya. Nah yang ketiga ya, tadi apa namanya ikhla. Ikhla itu apa tadi? Melepaskan perbuatannya, jangan diulang lagi gitu ya. Gitu, jangan diulang lagi.
Terus kalau seandainya nanti barangkali terjadi lagi itu urusan nanti, jangan direncanain, gitu maksudnya, gitu. Umpamanya kan dasar kita orang laki kan naik motor, di depan ada perempuan naik motor, maksud dempon banget dah, gitu kan? Ya lewatin, jangan diikutin baik, gitu maksudnya. Lewatin, kalau mau dia duluan ya kita berhenti, kurangin kecepatan gitu, jangan ayo be diikutin begitu. Udah nyampe gang rumah kita terus be diikutin. La ilaha illallah gitu. Istighfar mah taubat nggak bisa begitu, lewatin gitu mas, lewatin gitu. Karena perkara nanti besok bagaimana itu urusan besok gitu. Kayak kita lapar nih kan kudu makan sekarang, kan besok kita lapar lagi bayang apa besok aja kagak makan sekalian besok gitu kan. Ya tapi kudu sekarang kita makan kan gitu kan. Gitu. Urusan besok mau besok gitu. Cuma jangan direncanain, emang kita niat besok mau makan enggak kan? Enggak pernah kita niat besok gua mau makan enggak, emang udah waktunya lapar. Gitu. Enggak pakai diniatin kayak gitu, mah. Nah, yang ketiga, wal azmu ala alla yauda ilaiha, yaitu yang ketiga itu berazam enggak boleh kembali lagi kepada perbuatan dosanya itu. Jadi berazam, berjanji dalam hati, taubat itu begitu ya. Pertama tadi menyesali, kedua melepaskan perbuatan dosanya, ketiga berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi gitu perbuatannya itu. Sekali lagi Bapak, namanya manusia itu kan ada ilmu, ada nafsu, ya gitu. Ya kadang-kadang kita malah ngikutin nafsu kadang-kadang nih, walaupun kita punya ilmu, artinya kita tahu ini haram sebetulnya gitu. Ya karena itu tadi tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kalau dia sudah berjanji gitu, artinya dia berjanji nih dalam hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka dia itu disebutnya adalah dia bertaubat gitu. Tapi kalau nggak ada perjanjian, nggak ada apa gitu, ya bukan taubat namanya. Nanti besok bagaimana? Sekali lagi, besok mau urusan besok, ya. Besok mau urusan besok. Kalau umpamanya terpaksa atau barangkali terlepas dia terjerumus dari perbuatan dosanya, ya taubat lagi baik gitu. Ya, taubat lagi aja. Cuman sekali lagi jangan direncanakan. Gitu. Nah, kenapa manusia itu bisa saja ya? Dia padahal dia tahu hukum, tapi dia juga terjerumus perbuatan dosa tersebut. Sekali lagi Bapak ya, manusia itu ada ilmu, ada nafsu. Ini harus kita pahami nih. Sehingga Al-Quran itu memberikan pedoman dalam surat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, kita disuruh baca Pak Tia. Suruh baca itu kan itu perintahnya nakiroh itu ya, perintah yang apa disebutnya ya, umum. Enggak disebutkan ilmunya apa gitu maksudnya. Ya apa baiklah, kudu kita suruh belajar ilmu mah gitu. Gitu. Jadi dalam masjid ini kan enggak semuanya orang baca ilmu agama gitu. Ada yang ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli ilmu pemerintahan gitu. Segala macam tuh ya. Ngumpul di sini gitu. Kebetulan kita yang dikasih kesempatan baca kitab, maka kita baca kitab didengerin sama sebagian jamaah gitu. Nah, maka ilmu apapun harus kita pelajari. Tetapi setelah Iqra ini harus didampingi dengan bismi rabbika. Berzikir kepada Allah, artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ilmu itu ketika kita punya, itu akan menghantarkan kita, satu memiliki jabatan, kedua memiliki pangkat, ketiga memiliki harta, keempat dia memiliki nama besar. Ya Pak, pertama kalau dia sudah punya ilmu, dia akan memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki harta, dan memiliki nama besar. Ada 4 nih yang dia punya setelah dia punya ilmu. Nah itu kalau dia nggak didampingi dengan bismi rabbika, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ilmunya itu akan dikelola oleh hawa nafsunya. Nah ini kan bahaya banget Pak. Gitu. Ini sekarang lagi pada gede-gedean pada korupsi itu tuh. Itu kan bukan orang bodoh. Ya kan? Orang-orang pinter itu. Oh ilah, gelar juga nggak kira-kira itu. Ada yang S2, S3 kan gitu.
Cuman ya itu tadi dikelola, dikendalikan oleh hawa nafsunya karena tidak mendekatkan dirinya kepada Allah gitu. Sehingga ini mah nggak siapa selevel orang yang punya gelar sosial di bagian agama juga kalau dia nggak mendekatkan diri kepada Allah ya terjerumus di situ gitu maksudnya. Gitu ya. Nah yang keempat adalah wal istighfar, yaitu dia beristighfar, taubat begitu Pak ya. Istighfar. Pertama tadi apa? Menyesali perbuatannya. Yang kedua melepaskan perbuatannya. Yang ketiga dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang keempat adalah istighfar. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok istighfar itu nomor 4 Pak Ustadz gitu. Ini kan langsung kepada Allah. Iya, sekarang apa artinya istighfar Pak? Astagfirullahalazim. Sementara matanya masih ngeliatin baik. Gitu kan. Astagfirullahalazim. Tapi masih banting gaplek baik. Ya kan? Gitu. Orang kalau main gaplek cepat mati kan Pak? Benar ya. Cepat mati. Soalnya bahasanya begitu. Tuh double 6 matiin. Mati loh, peltoku itu, masya Allah. Mana ada coba di situ ada doa panjang umur, kagak ada. Belum pernah saya dengar begitu. Belum ada. Nah, wa in kana dzambu tarku fardin qada'un. Apabila dosa tersebut adalah meninggalkan fardu, maka sebaiknya dia mengkodoknya. Ya, kalau dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa gitu ya, kalau bahasa ilmu fikih mah dikodok. Atau dosanya itu barangkali berhubungan dengan hak adami, dengan hukum manusia nih. Apa dia ngambil pacul, tetangga kagak ngomong-ngomong, apa ngambil sendalnya, maka harus dikembalikan. Kembaliin, nggak bisa istighfar doang gitu mah, balikin ya. Kalau nggak bisa ngebalikin, istardohu, dia minta maafnya, minta ridhonya. Sendal lo hilang ya di masjid, iya, gue ngambil gitu. Dulu kan karpil mahal, sekarang udah kayak biasa baik. Dulu gitu ya, ya balikin sini, gimana balikin sendal gue sekarang dalam jepit gitu. Ya gue minta maaf nih deh, iya gue udah maafin gitu, kira-kira gitu. Jadi pertama tadi apa? Kita disuruh siap-siap untuk mempersiapkan kematian yang indah itu adalah menghiasi diri kita dengan kebaikan. Ya, karena apa? Karena kematian manusia itu tergantung dari kebiasaan hidupnya. Yang kedua, ya dari sekarang kita sudah bertaubat gitu. Nah, yang ketiga Bapak, yang ketiga apa yang disebutnya ya, khusyukkan ibadah kita. Kalau bahasa khusyuk itu maksudnya masukkan nilai-nilai ibadah itu dalam batin kita, gitu ya, gitu. Jadi begini Bapak, kan di dalam tekstual itu riwayatnya begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, gitu ya. Siapa orang yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah kan kalau bahasa kita mah gampang banget orang kita la ilaha illallah saban dari habis maghrib habis subuh gitu ya, la ilaha illallah gitu. Ucapannya memang gampang Bapak gitu. Cuman permasalahannya apakah akhir hidup kita mampu mengucapkan itu gitu. Ini saya kasih gambaran dulu nih Bapak Ibu ya gitu. Nah kalau ngaji ya begini, nah alhamdulillah ya. Masih ada yang separuh yang melek udah bagus banget. Jadi kalau separuhnya pada tidur itu udah masih hitungannya masih sukses gitu. Nah, apalagi ini subuh. Ada cerita begini. Apa ini? Udahan ini ya? Hah? Udah girang banget gitu ini. Ceritanya begini Bapak. Ada seorang ustadz, dia punya burungnya burung beo, ya, lama amat, udah, burung beo ceritanya, burung beo kan bisa ngomong ya, gitu. Ceritanya itu ustadz di rumahnya kan ada majlis rotib, ya, kata itu itu burung dasar emang burung beo, dia
bisa ngikutin itu saban bocah ratiban gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu burung ngikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu burung bisa ngikutin tuh ya. Gitu. Sampai mahal tuh burung. Ya, lebih mahal burungnya daripada ustadznya. Gitu. Ya, padahal mah paseh kagak ngerti kagak tuh burung. Nah, satu waktu itu burung terlepas Pak, ceritanya dari kandangnya nih. Ya, dia main di latar gitu di tanah gitu. Ada bocah lagi main sepeda. Kegiles sama tuh bocah gitu kan. Oh, kelepok gitu. Lalu langsung kek, mati itu burung. Tuh ustaz yang punya burung nangis Pak. Nangis sedih banget. Katanya dasar bocah ya. Gurunya pede usap-usap. Jangan pakai nangis. Duit banyak beli lagi burung. Dasar bocah. Kata itu ustaz, saya bukan nangisin burungnya, saya sedih. Kenapa dia lagi hidupnya bisa ngucap la ilaha illallah, kenapa pas mati kagak bisa ngucap la ilaha illallah, begitu. Ustaz beneran berarti dia nih, gitu. Kamu dasar bocah, namanya gue burung. Gitu. Jadi, bapak kita mesti pahami nih. Permasalahannya itu burung ngucap la ilaha illallah cuma di mulut doang. Gitu, nggak sampai ke hati. Gitu masalahnya tuh. Sehingga kalau kita pengen nanti ngucapin la ilaha illallah ketika akhir dalam hidup kita, dalam akhir hidup kita itu, maka mulut kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, masukkan nilai-nilai itu ke batin kita gitu. Mulut kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, hati kita harus kita tanamkan tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau hati kita sudah menanamkan, ada akurasi antara mulut sama hati, la ilaha illallah di hati kita tanamkan, tiada Tuhan selain Allah, maka perilaku kita nanti akan menyesuaikan. Dia sujud benar-benar kepada Allah, tidak sujud kepada yang lain-lain, harta, jabatan, benda, dan lain sebagainya. Enggak. Insya Allah sujud benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan mulutnya benar mengucapkan la ilaha illallah, hatinya dia tanamkan, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Maka ini penting Bapak dalam hal seperti ini latihan kita gitu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah dalam hati kita terus kita imbangi, gitu harus kita ikutin, gitu maksudnya. Ya, gitu. Nah kita kan mulut doang la ilaha illallah, ntar buka gue makan apa ini ya? Gitu. Ya Allah Robbi, buka doang dipikirin. Gitu. Maka ketika kita masuk kepada nilai-nilai ibadah sampai kepada batin kita, ini akan muncul Pak satu kenikmatan ibadah insya Allah gitu. Kayak tadi itu kita setelah sholat subuh istighfar astagfirullahaladzim. Ya walaupun astagfirullah dengan durasi yang lebih cepat, misalnya dia tetap dikhusyukkan di dalam hatinya itu. Tiada Tuhan, aku mohon ampunan kepada Allah yang maha agung, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Ya kita makan istighfar kalau kaget doang. Itu ada petasan bleger, astagfirullahaladzim. Itu mah bukan istighfar karena dosa, itu mah kaget. Ya, jadi masih mendingan sih gitu, masih istighfar juga. Gitu. Orang kita makan istighfar separoh, astaga gitu doang. Lu ngapa kagak terusin astagfirullahaladzim kayak begitu gitu. Astaga doang. Orang kita tuh. Nah maka tadi kita dibawa tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di hati kita maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Sehingga jangan pernah kita ini merasa diri kita bersih gitu ya. Al-Quran kan sudah mengingatkan fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Janganlah kamu merasa dirimu bersih sedangkan dia yang mengetahui siapa orang yang bertakwa. Kan gitu ya gitu. Jadi kita mah timbang beda terawih doang rusuh gitu. Menganggap hidup paling benar gitu. Terawih kan ada yang 11, ada yang 23 ya. Ya silakan masing-masing ada gurunya, ada ilmunya, ada kitabnya, pakai gitu. Jangan pakai diributin gitu. Jadi kita mah rusuh gitu. Lu terawih berapa? 11. Salah lo gitu. Lalu berapa? 23. Bid'ah lu. Kata yang satu lagi, untung gua kagak terawih. Gua kagak terawih untung gimana urusannya sih. Tiga-tiga ribut urusan terawih, duitnya kagak lah, ilah ilallah gitu. Orang-orang
kalau atahiyat ada yang tangannya lempeng begini kan ya? Ada yang muter-muter begini kan ada ya? Kan ada ya, silakan masing-masing ada kitabnya, ada ilmunya, ada ulamanya mencontohi, silakan pakai gitu, jangan pergi diributin gitu. Biasanya kalau yang lempeng begini habis salam dia ngusap muka ada gitu. Ada yang tangannya gerak-gerak begitu, habis salam nggak ngusap muka, ya ngapa-ngapa gitu. Karena yang namanya sholat mah as-sholatu tuftatahu bitakbir wa tuftatamu bitaslim gitu. Ulama sepakat tuh dari Belaitan sampai Bekulon tuh. Ya, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu. Jangan pakai ditanya. Lu ngapa habis salam ngusap muka? Mata gue puyeng lihat tangan lu muter baik. La ilallah. Terus bayang jadi pada ribut. Nah, maka subhanallah. Yang kedua setelah itu tadi apa? Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Sehingga kalau ada orang muji-muji kita, jangan GR orang pujian kita ini yang diberikan oleh dia karena dianugerahkan kita kepada Allah, dari Allah kan gitu. Kata orang, bacaan lu mantap banget, orang pada resep gitu. Ya nggak usah pakai GR, nggak usah pakai sombong. Karena apa? Orang dikasih dia untuk memuji kita karena kita dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itulah akhirnya kalimat alhamdulillah itu segala puji hanyalah milik Allah. Padahal situ nggak ada kata jami'un, nggak ada kata kulu, Pak. Ulama mengartikan alhamdulillah itu alif lamnya lil istighraq, itu menghabiskan semua pujian-pujian hanyalah milik Allah, gitu. Ya. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Udah jangan pakai disombongin. Lalu ketika orang takbir tuh Allahu Akbar, udah nyerah nih, Allah yang Maha Besar, saya udah nggak ada apa-apanya. Gitu. Sehingga orang kalau habis sembahyang masih sombong baik. Oh, terus bayang tahu apa tuh orang gitu ya, gitu. Baik-baik nih. Tuh, begitu Bapak. Pertama tadi apa? Pertama tadi menghiasi diri dengan kebaikan. Yang kedua bertaubat segera mungkin. Yang ketiga khusyukkan ibadah kita, ya, khusyukkan ibadah kita. La ilaha illallah tadi itu harus dilatih Pak dari mulut sampai ke hati, ya, supaya nanti perilaku kita akan menyesuaikan. Yang ketiga Bapak, yang keempat supaya nanti kita disebut mudah kita masuk surga gitu ya. Ya disebutnya banyakin sodakoh ya gitu. Jadi dalam kitab Nasoil Ibad disebutkan man idda'a, siapa orang yang ngaku hubal jannah, cinta kepada surga, walam yatasoddaq, tapi dia tidak mau bersodakoh gitu ya. Gitu. Pada wahu kadzibun, maka pengakuannya cinta kepada surga adalah dusta, dia bohong. Gitu kan endingnya kita pengen masuk surga ya. Gitu, mudah-mudahan kita bisa kumpul dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin gitu. Ama sedekah jangan takut-takut ya Pak ya, gitu ya. Mudah-mudahan sedekah kita ya Allah sampai ditutup-tutupin begitu, ditutupin kotak amal lewat ditutupin begitu sedekah. Ngapa ditutupin 2.000 gitu. Tutupin 2.000 ditutupin. 2.000 ditutupin, malaikat juga ogah nyatetnya itu mah. Kata malaikat, jangan catat sekarang dia mantar ya akhir Ramadan udah ketahuan apa nih. Itu 60.000. Coba kalau 100.000 dimbak-mbakin sama dia nih 100.000 masuk gitu. Iya emang begitu. Kalau sodakoh 2.000 pengen masuk surga. Emang kita punya orang dalam di surga. Mikirin gitu ya Pak. Mau sodakoh mah jangan takut-takut gitu. Saya ngerasain Pak gitu maksudnya. Tapi ini jangan di ini ya. Maksudnya jangan dijadiin disebutnya jangan dijadiin pegangan, jangan. Ini mah lagi frontal ya gitu ya. Lagi frontal. Ngalamin saya begini. Ceritanya di rumah saya, di kampung saya itu ada orang anaknya disunatin, terus dia selamatan. Saya diundang suruh baca doa gitu kan. Malam-malam tuh. Ya namanya kampung paling baca doa yang diamplopin 50.000 gitu kan, bahasa saya itu ya diamplopin dah jalan pulang. Saya kagak pakai lihat lagi, kasih dia teman saya tangga, ini bang lo bawa pulang gitu ya. Udah 9:30 saya mau tidur, dia datang lagi beri ke rumah. Ustad udah tidur belum? Apa bang, ini amplop bener buat saya? Iya. Mengapa? Ini 300.000 kos. 300 kaget saya. Biasanya bukan masalah 300, sampai orang tumben-tumbenan gitu. Biasanya di kampung paling 50.000 gitu. Paling baca doa doang 300. Ya kagak lo kan kita mau ambilin borok sikut ya.
Kagak bener ente, makasih Ustaz ya. Iya lo bangetan kagak terima kasih mah. Baru tidur kita pikirin gitu ya 300.000. Ya maksudnya bukan masalah dipikirin gimana ya bukan gitu, maksudnya tumben-tumbenan gitu maksudnya gitu. Tapi yang namanya rezeki dari Allah mah ya kagak pakai nungguin 24 jam pagi-pagi ada tamu datang. Ustaz, beneran belum kemana-mana? Iya, ngapa lu pagi-pagi nongol rumah gua? Kasih begitu. Begini Ustaz, alhamdulillah kebun saya kejual, kata dia begitu. Yang beli yang dulu Ustaz, orang yang Ustaz bawa tuh gitu. Oh begitu. Ya ini Ustaz buat jatah Pak Ustaz dah gitu. Makasih banyak nih ya. Tebel waktu saya lihat 3 juta. Itu kalau saya sodakohin lagi, saya yakin Allah balas 30 juta. Yakin saya. Ya itu, ya 3 juta. Kalau saya sodakohin lagi, saya yakin tuh Allah balas 30 juta gitu. Cuman masalahnya saya kagak berani, itu doang. Ya baru-baru 30 juta, 3 juta, 300.000 ya kagak sengaja. Nah pura-pura gitu dah. Ya kalau sedekah jangan takut amal, sedekah sama orang tua jangan pakai minum sedekah sama orang tua. Kapan punya duit jangan pakai nungguin gajian. Kapan punya duit bagi orang tua gitu maksudnya. Bagi orang tua jangan pakai nungguin gajian. Medit ketemu sama orang tua. Ini bagi orang tua ngumpet-ngumpet sama bini najis buat orang laki gitu. Ngumpet-ngumpet sama bini degik banget lagi. Baru kemarin bagi orang tua udah bagi lagi tuh. Nah, ilah ntar punya mantu begitu juga pasti tuh. Coba dah bagi orang tua ngumpet-ngumpet ya gitu. Jangan pakai takut-takut bersedekah. Persiapin itu 4 tadi itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana enggak Pak? Kita sebelumnya jangan karena dahulu dari pagi kita nggak manfaat ini sekarang enggak. Alamannya Pak? Udah lama kagak ada minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Muhammad dari sekolah dari Bugis ya. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Pertama masalah pemandian jenazah itu dimulai dari tempat nya atau dari kepala? Ya. Yang kedua, Pak Ustaz, saya itu mengikuti imam waktu sholat Isya, saya terus kentut. Terus saya tinggal ambil wudhu, apakah satu yang 3 itu enggak usah lagi saya hanya 1 aja saya tambahin atau semua lengkap kali 3? Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan penanyanya sehat dan panjang umur. Ya. Begini Pak, terkait mandiin jenazah, orang yang bisa paham mandi hadas besar, insya Allah dia bisa mandi jenazah. Itu harus dipahaminya begitu ya. Orang yang ngerti mandi hadas besar, insya Allah dia bisa mandiin jenazah. Itu aja. Ketika seseorang meninggal, itu yang pertama, ketika dimandiin, sebelum dia dimandikan, bersihin dulu kotorannya Pak. Kotoran-kotorannya, termasuk lubang anusnya, bersihin dulu itu semua ya. Kalau itu sudah bersihkan, baru dimandikan. Pertama kali yang dibasuh memang dari bagian kanan-kanannya dulu ya. Dari kepala bagian kanan, terus bagian atas, bagian tangannya, bagian apa, semua bagian kanan-kanannya dulu. Kepala bagian kanan, kepala bagian kiri, pundak bagian kanan, pundak bagian kiri, terus sampai ke bawah. Setelah itu kotoran-kotorannya dibersihkan. Gitu aja. Itu teknis aja Pak sebetulnya. Kalaupun nggak begitu juga nggak dikatakan haram ataupun nggak sah mandi jenazah, enggak, bebas mandi jenazah mah boleh dari mana. Cuman aturannya ketika Rasulullah menginstruksikan Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya, ya putrinya Rasulullah, basuh dia kanan-kanannya dulu gitu. Maka itu basuh dia 3 kali dahulukan kanan-kanannya dulu. Itu versi ulama macam-macam Pak tuh memandangnya. Ada yang dikatakan itu harus diwudukan terlebih dahulu, sehingga akhirnya ulama memvonis bahwa mewudukan jenazah ketika dimandikan sunnah hukumnya gitu. Riwayatnya dari situ. Ada yang mengatakan bahwa memang sunnah saja untuk bagian kanan-kanan itu tanpa harus diwudukan gitu. Jadi akhirnya ada yang mewudukan jenazah sebelum memandikan, ada yang setelah memandikan, ada yang sebelum dan sesudah memandikan, ada yang kagak diwudukan setelah dan juga sebelum dimandikan. Nah, memang faktor secara hukum sunnah saja. Kayak gitu Pak ya, gitu. Kemudian saat sholat, saat sholat apapun ya, ketika memang kita tentukan batal itu artinya putus sholatnya. Maka kita wudhu
setelah kita wudhu, kemudian kita sholat lagi, ya tetap kalau namanya isya ya harus 4 rakaat gitu, harus diulang 4 rakaatnya. Kalau umpamanya kita masih kebagian ngikut imam, kebagian berapa rakaat ngikut imam, kebagian 2, berarti tinggal nambah 2 gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, terima kasih. Satu lagi Pak, ada ya Pak, yang mau nanya Pak? Belum ditutup nih. Cukup. Ya, Oke, cukup. Nah, terima kasih banyak Pak. Cukup Ustaz. Kita doa Ustaz. ya. Doa. Doa. Atau Ustaz tadi doanya. Ini doa harusnya yang paling tua Pak. Ini apa dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarafuna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna rahamhuma kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.